kenapa nih tertarik sama batik? Kalau batik kuno itu sebenarnya sih memang kuno ya. Batik itu kan udah dari zaman dulu nenek moyang kita gitu. Cuma bagaimana cara kita untuk melestarikan batik itu sendiri gitu. Tips dari Mbak Kiki nih untuk generasi milenial ataupun UMKM yang saat ini bergerak terus masa kesulitan di satu sisinya punya 2 usaha ataupun kesulitan di kala pandemi kemarin kayak gitu. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri bersama saya Celia Ivanka. Saat ini saya bersama dengan Mbak cantik namanya Mbak Kiki. Hai Mbak Kiki. Halo. Nah, Mbak Kiki ini itu owner Sayak Godo sama ownernya Donatello Donat ya. Oke. Kabarnya gimana nih? Habis dari mana? Alhamdulillah baik, kabarnya sehat. Ini tadi dari rumah sih, langsung ke sini. Langsung sini. Oh iya. Oke. Thank you ya udah mau join. Iya nggak apa-apa. Makasih sudah diundang. Kita Oke, datang. sama-sama. Oke. Ini udah dari kapan sih punya Godo Batik? Kalau Godo Batik sendiri sebenarnya sih usaha dari keluarga ya. Berdirinya sih dari tahun 2011. Nah waktu itu sih masih SMA ya saya, jadi awal-awal jadi ikut kerintis juga sih dari awalnya kayak gitu. Kerintis Godo Batik ini berarti punya produksi sendiri? Iya, dari produksi kain sampai jadi baju jadinya. Baju batiknya? Iya. Itu produksinya di mana tempatnya? Di Giri Mbak, di Perum Permata Giri, Blok AA7. Oke, berarti produksi di rumah sendiri? Iya, di sana. Jadi yang ngebuat Iya, dari desain. dari desainnya gitu? Pemilihan warna, terus proses pencantingan, terus kalau misalnya mau cap juga ada cap di sana, terus pewarnaan, lorot, udah jadi kain batik gitu ya. Terus habis gitu kalau misalnya ada yang mau berkenan menjahit, kita terima jahitan gitu. Oh gitu, berarti bisa menjahit juga di situ? Iya, bisa terima jahitan juga. Sendiri yang jahitnya? Iya. Tapi Soalnya ada tim juga sih. Oke, soalnya aku tahu Mbak Kiki itu desainer juga. Ya lokal tapi. Oke, desainer lokal. Dari kapan nih jadi desainer? Dari lulus kuliah sih, kan lulus kuliah tahun 2000 berapa ya? 17 kayaknya, 17 akhir. Emang ngambilnya khusus desain? Iya, dari STT Bandung gitu. Oke. Jadi lulus kuliah, terjun ke Banyuwangi, pulang ya. Terus habis gitu aku juga dulu sih itu pendampingan IKM juga. Tapi lebih cenderungnya sih ke pakaian jadi ya, jadi ngedampingin penjahit-penjahit seperti itu. Jadi penjahit, tukang bordir, terus pokoknya yang berhubungan dengan fashion. Nah setelah itu dari situ udah kan selesai kontrak, mulai mandiri lah buka Sayak Godo itu sendiri gitu. Jadi antara Godo Batik sama Sayak Godo itu lain gitu. Oh beda? Iya beda. Godo Batik itu lebih ke bagian produksinya? Iya, produksi kain jadinya. Terus kalau Sayak Godo sendiri sih cenderung ke baju jadi. Oh berarti ada sendiri berarti Iya, karya dari Mbak. lain. Oke. Berarti tapi lebih ini ya, lebih efisien kan? Soalnya membuat kainnya sendiri, habis itu memproduksi sendiri, hasil jahitannya itu sendiri kan gitu. Iya. Jadi bisa sesuai selera. Iya. Kalau pengen kainnya warna kayak gini udah bisa Iya, ini bisa sendiri. Iya. Gitu sih. Kadang kan minusnya orang kalau misalnya dia ingin menjahit sesuatu, nyari kain yang nggak sesuai sama apa yang dia ingin desainkan gitu. Iya, betul. Jadi cenderung gini sih. Jadi kalau misalnya kalian punya desain gitu, saya pingin baju kayak gini nih Mbak gitu kan. Kita bisa buatkan gitu dari warna, terus coraknya, motifnya, misalnya nggak melulu gajah uling nih, mau ditambahin motif lain, kita bisa aturkan kayak gitu sih. Kira-kira untuk motif sendiri di Banyuwangi itu peminatnya lebih ke motif apa sih Mbak? Kalau Banyuwangi sih cenderung mengikutin tema tahunan ya Mbak ya. Kan ada Banyuwangi Batik Festival, tiap tahunnya kan ada runtutan tema motif yang akan dikeluarkan seperti itu sih. Terus kalau misalnya tamu luar kota cenderung masih itu sukanya carinya gajah ulingnya mana kayak gitu. Iya, soalnya kan suatu ciri khas dari Banyuwangi sendiri di gajah ulingnya itu. Iya, gajah uling. Ini udah meluas sampai kemana sih batiknya Mbak Kiki?
sementara ini sih masih di nasional aja, nasional Daerah sama mana lokal. aja? Kalau nasional sih banyaknya Jakarta, Surabaya, terus juga area Jawa Timur sih banyaknya di situ. Jadi peminat batik emang udah luar biasa ya Mbak Iya, ya. banyak, apalagi batik Banyuwangi, soalnya khasnya lain sih daripada batik lain. Soalnya batik daerah lain itu apa ya, motifnya monoton gitu, bukan monoton juga sih, maksudnya mirip-mirip gitu loh. Kalau Oke. Banyuwangi kan lain gitu. Banyuwangi apalagi punya batik motif tulisnya. tersendirinya. Iya, Oke. betul. Apalagi batik tulisnya. Berarti di tempat kudu batiknya itu tersedia bukan batik cap doang, tapi batik tulis juga Iya, ada. dari batik tulis. Kita juga terima itu sih Mbak, apa misalnya ada anak-anak TK gitu ya, mau belajar nyanting atau pewarnaan proses batik, itu kita juga Menerima. edukasi gitu. ke Berarti sana. kalau yang mau belajar batik bisa banget Boleh, ya? boleh Oke, banget. aku pengen nyoba. Boleh aja ke rumah. Oke, kapan-kapan ya. Di sini mungkin Iya. kita bisa main Boleh. bareng gitu. Oke, aku juga pengen belajar dari proses awalnya itu kayak gimana. Terus beda-beda batik. Soalnya personally aku nggak begitu ngerti soal batik tulis dan sebagainya, itu nggak begitu ngerti. Jadi pengen belajar juga Iya, kayak gitu. apa nanti kita ajarin kok di sana dari awal. Oke. Terus kenapa nih tertarik sama batik? Soalnya kan generasi milenial sekarang, termasuk Mbak Kiki juga kan termasuk generasi milenial kan, Iya. bukan? Ya kan? generasi milenial sekarang kan lebih cenderung ke apa ya, kain-kain yang modern sekarang kayak gitu. Apalagi Mbak desainer kan lebih cenderung ke sekarang gaun pengantin lah atau dress-dress yang lebih modern lah. Kenapa masih bergerak di bidang perbatikan ini? Gitu. Kalau batik sendiri sih karena kecintaan budaya ya, untuk mengembangkan budaya di Banyuwangi gitu kan. Banyuwangi sendiri sebenarnya udah punya batik sendiri gitu kan. Banyuwangi itu unik loh batiknya, dari batik pesisiran sampai batik keraton. Nah, keratonnya itu kita temukan di Kemiren, soalnya cenderung warnanya kan warna slogan kayak gitu kan, coklat-coklat. Pokoknya batik-batik tua gitu kan. Sedangkan zaman dulu juga masih ada sejarahnya sih antara perbatikan Banyuwangi dengan perbatikan Solo sama Jogja kayak gitu. Berarti ada hubungannya? Cuma saya masih belum menguasai. Apalagi saya. Jadi perlu belajar lagi lah. Oke. Untuk masa milenial nih, batik sebenarnya udah banyak peminatnya ya, batik Banyuwangi. Cuma di polanya aja sih, diatur di modelnya seperti itu. Terus pemilihan warnanya, jadi jangan mengambil warna yang tua-tua gitu loh. Jadi ngambilnya yang warnanya yang full color gitu, dengan motif-motif yang sederhana aja gitu yang dipakai gitu. Rekomendasi warna dari Mbak Kiki nih, khusus buat apa kalau generasi milenial sekarang? Kan mereka sekarang lagi ngetren kan batik kan, Iya. sejak kapan ya? Pas TikTokan rame gitu tuh terkait batik. pakai batik gitu. Sewa batik gitu ya, Sewa batik buat foto-foto. Mm-mm. Itu menurut Mbak Kiki kan kecenderungan batik bagian Jawa Tengah itu kan Iya, warnanya coklat, iya coklat. gitu. Kira-kira menurut Mbak Kiki untuk generasi milenial nih cocoknya warna apa? Biar Kalau tetap milenial, terlihat muda, cantiknya warnanya dapet sih kayak yang, gitu. yang apa ya, yang full color aja sih gitu, kayak merah, tapi merahnya jangan merah yang jreng banget kayak gitu kan. Bisa pakai hijau, mungkin kita bisa pakai Tosca. Terus kalau misalnya pakai kuning juga bisa pakai kuning olive atau kuning yang lainnya kayak gitu sih Mbak. Warna yang harus dihindari Apa ya? untuk kelihatan tua. Soalnya kadang tuh ada orang pakai batik, Mm-mm. itu malah cenderung kelihatannya lebih tua daripada usianya kayak gitu. Apalagi cowok ya Mbak. Heeh. Apa ya, warna cenderung ke coklat sih Mbak, tapi coklatnya coklat tanah yang kering gitu loh. Itu sih warnanya kayak Jadi gitu. edukasi apa ya terkait dengan warna-warna batik itu juga penting ya Mbak, Iya, supaya kita setiap itu warna sih yang kelihatan. supaya kita itu tetap terlihat modis dengan batik yang kita gunakan Betul. gitu. Apalagi sekarang batik itu bisa kayak dimodifikasi dengan ditambahin modern-modernnya lah, sentuhan Iya. modern, jadinya kelihatan batiknya itu lebih wah gitu. Jadi nggak kelihatan monoton gitu ya. Aku pun akhir-akhir ini suka pakai batik, tapi aku nggak tahu ya terkait dengan kualitas batik dan sebagainya. Cuman menurut aku bagus, warnanya bagus, oke aku pakai. Dan aku padukan sama jeans kadang Iya, kayak bisa gitu. kan di mix match-nya. Di mix max gitu. Jadi kayak
bagus kayak gitu, pakai rok apa namanya formal, buat acara formal bisa, buat acara non formal juga bisa bahkan. Jadi kan gitu. Batik itu nggak cuma buat acara formal aja gitu kan, buat casual pun juga bisa gitu. Selain daster loh ya. Daster tuh baju tidur. Iya, daster buat tidur. Tapi sekarang aneh-aneh. Iya, aneh orang-orang zaman sekarang. Jadi keluar pun pakai daster. Iya, keluar pun pakai daster, asalkan cara makanya dimodifikasi kayak gitu, tadi pakein bel. Banyak yang salah sih, orang-orang tuh baju tidur dibuat keluar-keluar, kan kurang pantas ya kayaknya. Jadi memang sih modelnya sekarang itu patternnya yang simple kayak gitu. Cuma jangan disamakan gitu antara baju tidur sama baju keluar gitu. Jadi baju kan orang sekarang pengen simple tapi gimana tapi jatuhnya malah aneh gitu kayak kan. gitu. Terus buat generasi milenial nih, tadi kan kita udah bahas terkait corak, terus warna untuk generasi milenial. Gimana nih merubah sudut pandang generasi milenial terkait batik itu kuno? Kan sering generasi milenial tuh menganggap bahwa batik itu kuno, buat aku nggak mau pakai batik kayak gitu, kecuali kalau dipaksa ya kan, kayak gitu. Gimana nih menurut Mbak Kiki? Kalau batik kuno itu sebenarnya sih memang kuno ya. Batik itu kan udah dari zaman dulu nenek moyang kita gitu. Cuma bagaimana cara kita untuk melestarikan batik itu sendiri gitu kan, dari kesadarannya kita masing-masing kayak gitu. Nah, karena sekarang apalagi Pemkab Banyuwangi kan sudah menggencarkan nih setiap hari apa pakai batik, dikit-dikit batik gitu kan. Dari situlah mungkin bisa membangun rasa kecintaan batik gitu bagi anak-anak muda sekarang gitu. Apalagi dengan Banyuwangi Fashion Festival seperti itu. Jadi sering nguri-nguri pakai kain batik gitu. Jadi mereka saya rasa masyarakat Banyuwangi, anak-anak mudanya apalagi, mereka suka kok pakai batik-batik Banyuwangi gitu untuk fashion seperti itu. Jadi lebih memperkenalkan batik Banyuwangi ke orang yang lebih luas lagi. Soalnya gitu. Itu tugas kita ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita tidak melihat kayak gitu, ini kan juga salah satu bentuk melestarikan budaya kita sendiri kayak gitu. Oke. Terus dari awal Godo Batik ini, promosi yang dilakukan sama Mbak Kiki itu gimana untuk menarik perhatian orang-orang? Kalau promosi dulu awal banget kita itu dari kantor ke kantor gitu loh. Jadi kita bawa sampel batik, kita keliling gitu Mbak. Jadi zaman dulu ya, masih dulu banget. Kita keliling gitu kan, nawarin ke teman-teman kayak gitu, ke kantor, terus ke instansi kayak gitu, kita nawarin batik. Dari situlah kita mulai dikenal. Selanjutnya kan pemerintah mulai mendukung UMKM Banyuwangi gitu kan, mengadakan festival gitu kan. Dari situ kan banyak pameran-pameran. Nah juga dari dinas-dinas juga sering menggandeng UMKM, jadinya kita sering dibawa juga pameran-pameran seperti itu. Dari situ sih kita mulai naik seperti itu. Jadi pemerintah memfasilitasi juga terkait dengan ini. Fasilitas pemerintahnya support banget. Iya. Soalnya tanpa support dari pemerintah kan susah juga ya. Iya betul. Jadi jangan anti pemerintah deh. Karena sekarang pemerintahnya udah terbuka banget terkait dengan gimana sih biar UMKM itu lebih cerdas lagi, gimana UMKM itu bisa dikenal lagi, karya-karya mereka itu bisa meluas kayak gitu, bukan hanya nasional, bukan hanya Banyuwangi, bisa jadi internasional ya kan, batik Banyuwangi. Kalau misalnya produk kita bagus pasti akan dibawa sampai ke internasional juga kok gitu. Banyak fasilitas juga dari pusat untuk kita kayak kita dinikmati gitu. Banyak ya berarti hal-hal terkait dengan batik itu nggak sesimpel itu. Tapi ini ya Mbak, kadang ada mindset orang kayak aku misalnya yang nggak tahu batik sama sekali, batik tulis dan sebagainya. Harga batik tulis kan mahal ya Mbak ya, rate harganya mahal. Itu menurut Mbak apa sih kespesialan dari batik tulis itu sendiri? Kespesialannya sih dari proses. Nah semuanya itu pokoknya kalau batik itu bicaranya dari proses Mbak. Gimana prosesnya? Jadi prosesnya kalau misalnya batik tulis itu kan kita mulai dari pembuatan pola, terus nyekat itu dari kain, dari kertas gitu, disalin ke kain, di sketch full satu kain, setelah itu kita canting. Proses cantingnya sih yang lama, canting, setelah itu pewarnaan kalau misalnya ada yang ditutup lagi pakai malam seperti itu. Setelah itu
pewarnaan lagi. Setelah pewarnaan, penguncian warna, pelorotan. Gitu sih. Pelorotan tuh ngilangin malamnya sih. Oke. Supaya mungkin para pendengar kayak gitu. Aku pun juga ya tidak merendahkan ataupun meremehkan. Kenapa sih mahal kayak gitu? Iya, coba deh mbaknya buat. Pasti, aduh, ternyata susah ya buat batik gitu. Iya. Berarti itu ya. Kita kurang pendekatan terhadap orang-orang perbatikan, Iya. kurang tahu, kurang prosesnya. edukasi. Jadinya kita melihat suatu karya itu dari segi uang nominal. Iya. Sedangkan kalau kita memandang karya dari nominal itu menurut aku salah ya kan? Iya, apalagi kan karya seni kan. karya seni. Sebenarnya karya seni itu benar-benar value-nya tuh tinggi banget. Betul. Untuk dibatasi sama namanya nominal itu Iya. enggak banget kayak gitu. Apalagi kalau misalnya memang dia pecinta batik, harga berapapun itu pasti akan dibeli gitu kan. Ada juga sih yang batik-batik komersil gitu kan, misalnya untuk batik yang untuk seragam atau apa gitu kan, kita bisa pakai prosesnya yang lebih cepat gitu, misalnya 1 kali cap terus 1 kali celup selesai seperti itu. Tapi untuk keawetan warna tetap sih kualitas masing-masing gitu, kita tetap jamin kalau batik Banyuwangi itu pasti bagus gitu. Oke, udah dijamin sama Mbak Kiki. Iya, jamin Jadi dong. kalau mau nyari batik ya udah batik Banyuwangi Banyuwangi aja aja. kayak gitu. Recommended banget dari motifnya, warnanya beragam. Aku pun kaget ya sama batik Banyuwangi itu sangat beragam. Banyak mbak, Banyak motifnya. banget, iya motifnya banyak banget. Terus warnanya juga bagus-bagus. Jadi nggak bosen kok. Nggak sama batik bosan, iya. Banyuwangi. Apalagi kalau dimodifikasi kayak gitu. Mm-mm. Seru. Soalnya aku juga ada kenal desainer, terus habis itu dia pengelola batik juga. Dari situ aku ngerasa kayak, oh ternyata batik itu beragam, tidak monoton sama satu motif motif aja. aja ataupun satu model aja Iya, kayak gitu. bisa model macam-macam. Gitu sih. Selain batik nih aku dengar ini juga salah satu bisnisnya Mbak Kiki, Donatello. ya Donatello. Kenapa sih bergerak di bisnis lain lagi selain batik? Ini itu bukan iseng-iseng sih ya sebenarnya. Kan kemarin waktu musim pandemi kan sebenarnya ini bisnis bareng pasangan gitu kan. Kebetulan pasangan juga lagi salah satu pengajar di Banyuwangi kan. Pas kemarin tuh kan tatap mukanya nggak ditiadakan kan mbak, jadinya kan kita ngapain ya di rumah kok bengong aja gitu kan. Akhirnya Bosen. ya udah yuk, bosen buat aja gitu kan, iseng-iseng gitu kan. Ini sih baru dimulai Februari kemarin gitu kan, sebelum puasa. Memang jagain puasa sih, pengen nyobain, ayolah ikutan takjilan gimana sih rasanya kan gitu. Sebenarnya coba-coba sih. Tapi sekarang Banyak peminatnya, Peminatnya suka, banyak. banyak yang Oke. suka gitu. berarti bisnis sampingan itu juga bisa menghasilkan ya kan? Sampingannya donat. Donat. Kenapa bergerak di bisnis kuliner selain yang lain? Kuliner itu sih mbak, cepat, maksudnya cepat itu kita nggak butuh banyak apa ya barang-barang tambahan gitu loh, jadi sesuai kemampuan kita aja sih beli bahan kayak gitu. Kita juga dalam pemasaran kalau yang ini kita pakai relasi gitu kan dari teman-teman kayak gitu, awalnya sih dari teman-teman. Berarti sebuah bisnis itu berjalan dari adanya relasi itu ya sendiri. relasinya itu yang harus diperkuat sama kepercayaan sih. Kepercayaan. Iya. Oke, orang percaya gitu sama kita. Iya, kita Jadinya jaga dong. Kita jaga kepercayaan orang. Oke. Walaupun simpel ya, cuma donat misalnya kayak gitu. Kita misalnya deadline orangnya pesan gitu ke kita. Hari Minggu ya kayak gitu. Terus kita ngundur-ngundur dan sebagainya. Itu kan juga salah satu. Kalau makanan itu fatal banget kalau misalnya apa namanya? Diundur Nggak sesuai kayak gitu, jadwal. Oke. Karena kan kita juga ya dari personal sendiri ya. Kalau misalnya lagi lapar, terus makanannya belum datang-datang kan emosi kan jadinya. gitu. Apalagi persaingan bisnis di bidang kuliner itu Banyak tinggi. banget di Banyuwangi. Tinggi. Benar. Jadinya kita harus jaga kualitas sih, itu yang pertama. Jaga kualitas. Nggak cuma donat aja sih, semuanya, hampir semua bisnis itu pokoknya berupa barang jadi kita harus tetap pertahanin kualitasnya, seperti itu sih mbak. Jadi semua hal apapun produk gitu kalau kualitasnya bagus pasti dicari. konsistensi juga ya Iya. kan. Oke. Selama menjalankan dua usaha ini ada nggak sih kesulitannya? Soalnya menjalankan satu usaha pun kadang
sulit buat seseorang ya kan, apalagi dia usaha sekarang. Gimana nih menurut Mbak Kiki? Kalau kesulitan sih insya Allah nggak ada kesulitan ya, selama Allah yang bantu. Oke, dibantu sama Tuhan ya pasti. Iya betul. Dan Support itu- keluarga juga ya iya, kan. support keluarga. Jadi kalau misalnya lagi bagi waktu nih, kebetulan lagi ada orderan donat banyak gitu ya, juga pesanan jahitan banyak kayak gitu. Jadi kita manajemen waktu juga sih, terus bagi tugas juga sama teman-teman, maksudnya sama tim gitu kan. Jadi kan kita di sini nggak bergerak sendiri, kita juga ada tim di dalamnya gitu kan. Jadi kita harus solidnya dari situ sih, bagi waktu. Misalnya aku lagi buat donat nih, jadi yang bagian di produksi ayo dong tolong kayak gitu. Jadi kita kerja bareng. Iya, soalnya gotong royong penting Betul. gitu. Jadi kalau sendirian kita yang malah capek sendiri, ujung-ujungnya sakit, bukan tambah cuannya. Iya benar Gitu, benar Mbak. benar. Terus tips dari Mbak Kiki nih untuk generasi milenial ataupun UMKM yang saat ini bergerak terus masa kesulitan di satu sisinya punya dua usaha ataupun kesulitan di kala pandemi kemarin kayak gitu. Gimana nih tips-tips dari Mbak Kiki? Tipsnya sih yang penting yakin aja, yakin dan jangan diem gitu loh. Ayo gerak terus, apa yang kalian bisa perbuat lakukan kayak gitu. Jangan khawatir aku nanti buat barang nggak laku, aku nanti buat barang siapa yang beli gitu. Pasti ada kok gitu, ada jalan, asal kita ada kemauan untuk membuat, pasti di sana ada jalan gitu. Jadi niat. Niat sama relasi itu sih yang penting. Niat sama Iya. relasi itu penting. Apalagi kan anak sekarang kan medsos banyak ya, medsos, terus teman-temannya juga banyak. Dari situ aja sih kita promosi, misalnya dari status atau dari apa. Nggak usah perlu kita buka toko kok, lewat online itu aja udah cukup gitu. Gitu sih. Berarti nggak perlu modal besar ya sekarang kalau Iya, mau usaha. yang penting niatnya sih sama konsistensinya. Apalagi kalau mau buat jajanan ataupun apa ya, kuliner ya, di bagian kuliner itu kan banyak mediasi seperti YouTube ya. Iya. Dan cari tahu aja di situ cara Iya, berbisnisnya betul. gimana, buat apa gitu, terus dikemas dengan Tapi yang penting trialnya dulu sih, kita coba dulu resep, jangan sekali buat kita langsung jual kayak gitu. Jadi kita proses dulu, dicobain dulu, tester, coba temen enak nggak gitu. Kalau udah enak pede jualan, baru kita jual kayak gitu sih. Jadi soalnya juga banyak kan yang buat makanan sekali buat langsung bisa gitu kan, langsung jual kayak gitu, tapi habis gitu nggak bertahan lama kayak gitu kan, cuma musiman aja kayak gitu. Oke, karena itu tadi dia kan nggak konsisten jualannya, baru awal udah mau langsung dijual-jual aja, padahal nggak belum tahu pasarnya belum tahu kayak pasarnya, gitu. belum kena juga resepnya ini udah konsisten Enak belum. enggak gitu. Jadi awal sih kalau donat ini ya kita buat berapa box ya dulu tuh. Awal tuh kita bagiin dulu ke teman-teman gimana rasanya gitu. Enak kok gitu, enak. Dari situlah mulai banyak pesanan, orderan masuk kayak gitu. Oke, diminum dulu Mbak minumannya. Emang kalau ngomongin bisnis itu nggak ada habisnya. Karena gimana ya? Kunci dari bisnis itu, beberapa kali aku ngadain podcast itu kuncinya itu adalah kreativitas, inovasi, relasi, Dan hobi, konsistensi. kesukaan juga sih. Iya, kesukaan terhadap bisnis. Iya. Jadi nggak dari beban gitu iya, loh. dari semua orang yang aku wawancarai atau kayak aku ajak podcast, aku ajak ngobrol dan sebagainya, semuanya kayak berpusat ke kesukaan. Iya. Suka dulu, baru jualin Baru kayak jualin. gitu. Jadi nggak beban gitu loh. Ada kan yang suka buat capek gitu kan, capek terus kebawa emosi, terus akhirnya males kan ngerjain. Beda lagi kalau misalnya kita memang suka dari awalnya gitu, suka jajan gitu. Kan aku suka jajan nih. Jadi kenapa aku buat donat, soalnya aku suka jajan gitu. Jadi sekalian nyemil Iya. kayak gitu. Betul. Jadi tahu, orang biasanya kalau suka jajan itu tahu yang mana yang enak, mana yang enggak. Ini kurangnya apa, ini gini-gini. Soalnya kan kita biasa nyobain yang berbeda-beda kan iya, ya. betul. Apalagi misalnya pecinta donat, pecinta coklat dan sebagainya. Terus giliran nyoba, pasti dia nggak puas sama coklat yang satu. Iya. Coba lagi yang lain dan yang lain. Pasti ada kritik-kritiknya. Iya, gitu. Dari situ Jadi kan dari yang situ kita kan apa ya, sekalian survei diem-diem gitu kan, enaknya gimana nih gitu. Dari situlah terus kita coba dulu, terus kita kasih coba ke orang-orang, ternyata responnya baik, ya udah kita go gitu. Habis ini ada ini nggak
keinginan untuk membuat bisnis baru lagi? Kayaknya sih fokus dulu sih kedua ini dulu gitu. Kayaknya aja udah bingung natanya, bukan bingung juga sih kan karena orangnya masih belum banyak timnya gitu kan. Berapa sih timnya Mbak Kiki sekarang? Kalau timnya sih kalau di donat itu cuma 2 orang. Oke. Terus Kalau batiknya yang banyak batiknya, kalau yang di sayapnya sih cuma 2. Dua sih sebenarnya, tapi kalau di Godo banyak gitu kan. Iya, soalnya kan untuk buat Produksi. Banyak gitu. Berarti di sayatnya itu cuma 2 orang sama Mbak Kiki. Iya. Jadi 2 gitu. Oke, aku kapan-kapan main ya. Boleh. Iya, beneran nih aku main ke ke sana. Giri ya. Oke, dekat nggak dari sini? Deket, kalau misalnya tahu Perum Jati Kayangan tahu depannya. Oke, nanti tinggal aku masuk aku aja. tambahin alamatnya. Siapa tahu misalnya ada yang mau ke sana belajar batik, boleh Iya, kan? boleh. Gitu. Kita Mau ngelihat out produksi kok. langsung juga boleh. Iya, boleh. Pokoknya kalau mau lihat produksi langsung itu dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Kita produksi terus kok. Oke, setiap hari? Iya. Senin sampai Sabtu, jam Iya. 8 sampai jam berapa tadi? Jam 4. Jam 4 sore. Iya. Oke, sekalian makan donat juga bisa. Boleh, tapi beda kalau donat kan di rumahku di Rizky Harmoni. beda gitu. Beda Jadi- tempat produksi. Jadi donat sama batik lain tempat. Ada nomor teleponnya nggak buat ini? Ada. Oke, nanti kita cantumin juga. Boleh. Jadi mungkin mau pergi ke tempat batiknya, terus kalian mau ada donatnya nanti kan bisa dicat dulu. Iya, boleh. Biar dibawain gitu kan. Betul. Oke. Jadi yang gue dapat dari sini adalah kita kalau berbisnis ya udah dari kesukaan kita. Terus habis itu kenapa bisnis batik ini sekarang menjadi dominan? Karena bisnis batik itu adalah cara kita untuk melestarikan budaya kita sendiri. Kita harus mencintai batik itu batik emang kuno tapi bukan kuno banget kayak gitu. Emang asalnya kuno dari dulu, tapi dia nggak kuno dalam segi model dan juga Iya, warna. betul. Kayak gitu. Cintai batik kita sendiri, batik Banyuwangi tentunya. Iya. Oke. Mungkin terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke. Mungkin itu aja sih dari kita berdua. Terima kasih Mbak Kiki. Nanti kalau kita sama kamu. makasih. Senang banget. Nanti kalau kita ngobrolnya 1 jam kabur yang lain kasihan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama. Itu dia podcast Rumah di Giri bersama dengan Mbak Kiki, owner Godo Batik dan juga Donatello. Balik lagi, sampai jumpa dan balik lagi nantinya setiap hari Jumat jam 4 sore live di Facebook dan juga setiap hari Minggu kita up lagi di YouTube Rumah di Giri. Sampai jumpa, saya Sheila Ivanka, goodbye.